Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan libariil anam summa salatu wassalam ana hafidahuin hamam ala rasulil arabi wa alihi wa sahbihi wa man tala min hizbihi sabilahu fi hubbihi ala mamarril hiqabi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa nawwir qulubana binuril ilmi ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Summa amma ba'd. Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya, insyaallah pada sore hari ini kita lanjutkan lagi kajian kitab Durusil Balaghah wa khairu ma naftatihu bihi darsana qiraatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelumnya kita sudah masuk ke ilmul bayan dan sudah kita bahas apa itu ilmul bayan, kemudian definisinya, kemudian juga hal yang berkaitan dengan ilmu bayan dari mabadi asyrahnya. Kemudian sedikit kita bahas tentang pembahasan tasbih dan definisinya, bahwa kemarin definisi dari tasbih adalah ilhaqu amrin bi amrin fi wajhin atau fi wasfin biturukin biadatin dan dengan tujuan tertentu, yaitu yang mana tasbih adalah menyamakan, menyerupakan satu hal dengan hal yang lain, berarti menyerupakan musyabbah dengan musyabbah bih dalam satu karakteristik tertentu dengan menggunakan adatut tasbih, yang mana di sana ada tujuan, ya, yang mana nanti di akhir kita bahas agradut tasbihnya. Kemudian dari definisi tersebut, ya, kita pahami bahwa rukun tasbih itu ada 4, ya, atau ada yang menambahkan 5 dengan gordu tasbihnya. Tarafat tasbih yaitu musyabbah dan musyabbahbinya 2, kemudian wajah sibihnya, adat tasbihnya, kemudian ada yang memasukkan gorod tasbih atau agradu tasbih juga, itu termasuk kepada rukunnya, ya. Kemarin sempat kita bahas, ya, untuk rukun tasbih yang pertama yaitu tarafat tasbih, tarafat tasbih yaitu musyabbah dan musyabbah bih. Ada yang dia sama-sama hisian, artinya dua hal tersebut bisa dicerna oleh panca indera, ya, yang 5, ya. Dua-duanya baik musyabbah atau musyabbah bihnya. Kemarin kita contohkan dengan seperti al-jildu kal harir, misalkan kulit itu seperti sutra, ya, yang mana kulit itu bisa kita lihat misalkan, kemudian juga sutra juga bisa kita indra, ya, dari segi nu'umahnya, dari segi misalkan kelembutannya. Kemudian yang sama-sama aklian seperti kemarin al-jahlu kal maut, ya, al-jahlu kal maut, bahwa kebodohan itu seperti kematian, ya, itu sama-sama akli. Kemudian ada yang akli hissi seperti al-ilmu nurun, ya. Kemudian ada yang hissi akli, ya, kebalikannya mukhtalifan, hissi akli. Seperti apa kemarin, tobi busu kal maut, ya. Dokter yang buruk misalkan, yang malpraktek, itu diibaratkan seperti kematian, ya. Yang mana kita bahas kemarin definisi hissi itu apa? Ma yudraku huwa au madatuhu bi ihdal hawasil khamsi adh-dhahirati. Yang mana yang namanya hissi adalah sesuatu yang bisa dicerna oleh panca indera, atau komposisinya itu bisa dicerna oleh panca indera, ya, salah satu dari panca indera yang 5. Kemarin definisi hissi adalah ma yudraku huwa au madatuhu bi ihda al-hawas al-khamsi adh-dhahirati. Bahwa hissi adalah sesuatu yang bisa dicerna
ya, dia ya, sesuatu ini atau komposisi daripada sesuatu ini itu bisa dicerna oleh salah satu panca indera yang 5. Kenapa di sini ada huwa au madatuhu? Karena ketika menyebutkan madatuhu ini mencakup namanya al-khayali. Ya. Ada musyabbah atau musyababi yang bersifat khayali, imajinasi. Imajinasi itu kan dia bukan hissi. Ya, imajinasi itu ya misalkan orang yang wibu punya apa istilahnya itu waifu gitu kan. Nah, itu imajinasi. Ya. Imajinasi ini tidak bisa dicerna oleh panca indera, gitu, khayali, ya. Makanya di sini ma yudraku huwa au madatuhu. Kenapa tujuannya? Agar khayali ini masuk ke definisi hissi, dimasukkan aja. Itu ya. Adapun yang akli nanti mencakup wahmi, nanti kita bedakan. Misalkan gini. Yang khayali misalkan contohnya ka'anna muhmarras syaqiqi idza tasawwaba au tasa'ad. Contohnya misalkan di mana ya, di sini deh misalkan. Wa ka'anna muhmarra asy-syaqiqi idza tasawwaba au tasa'ad a'lamu yaqutin nushirna ala rimahin min zabarjad. Wa ka'anna muhmarra syaqiqi idza tasawwaba aw tasa'ad a'lamu yaqutin nushirna ala rimahin min zabarjad. Jadi seakan-akan muhmarra syaqiq apa namanya? Ros itu apa bahasa Indonesianya? Mawar ya, mawar merah. Wa ka'anna muhmarra syaqiq. Jadi seakan-akan mawar merah itu yang dia tasawwab au tasa'ad, tertiup angin. Gini. Ya misalkan ada bentangan apa? Bentangan mawar merah ditiup angin, tasawwaba au tasa'ad. Ya. Itu diibaratkan seperti a'lamu yakut, seperti gunung-gunung batu rubi, seperti diibaratkan gunung-gunung batu rubi yang dihamparkan di atas tombak-tombak yang dibuat dari batu zamrud. Jadi letak daripada khayalinya ini penggambaran bahwa khususnya yang musyababinya ini. Musyababi ada nggak di dunia nyata? Ada nggak gunung dari batu rubi? Kemudian dibentangkan di atas apa ini namanya tadi itu tombak-tombak dari yang terbuat dari batu zamrud. Nggak ada. Di realita itu nggak ada. Dia hanya ada di imajinasi. Tapi susunan atau komposisi dari imajinasi ini itu bisa dicerna oleh panca indera. A'lam, pegunungan. Pegunungan bisa dilihat nggak? Bisa. Yakut, batu rubi, ada nggak di dunia? Ada. Kemudian rimah, tombak, ada nggak? Ada. Zabarjad, batu zamrud, ada nggak di dunia? Ada. Jadi komposisinya itu bisa dicerna oleh panca indera. Tapi ketika disatukan, ya, dikombinasikan, disatukan semuanya, itu nggak ada. Dia hanya imajinasi. Dia hanya apa? Imajinasi. Karena nggak ada pegunungan yang seluruhnya misalkan batu rubi. Kemudian dibentangkan di atas tombak-tombak apa? Dari batu zamrud. Nggak ada. Itu hanya imajinasi. Tapi komposisinya itu bisa apa? Dicerna oleh panca indera. Maka di sini definisi hissi adalah sesuatu yang bisa dicerna oleh panca indera atau komposisinya. Kenapa dimasukkan komposisinya bisa dicerna oleh panca indera? Agar memasukkan tasbih yang khayali. Karena ada di tasbih yang dia sifatnya khayali, khayalan doang, ya. Tapi komposisinya bisa dicerna oleh panca indera kayak tadi. A'lam, yakut, rimah, zabarjad. Nah, itu masing-masingnya komposisi dari imajinasi ini bisa dicerna oleh panca indera. Maka dia masuk kepada khayali. Khayali itu dimasukkan ke hissi.
Jadi kalau ada yang nanyakan misalkan tasbih yang dia ada khayalinya itu termasuk hissi, musyabah yang hissi atau yang mana yang akli? Enggak, masuk hissi. Gitu ya. Walaupun kelihatannya imajinasi itu ada di otak kan? Itu. Sedangkan akli adalah tadi tinggal diganti aja berarti ma la yudraku huwa au madatuhu. Jadi kalau yang akli itu adalah sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh panca indera atau komposisinya juga tidak bisa dicerna oleh panca indera, semuanya atau sebagiannya. Misalkan gini, contohnya. Misalkan contohnya yang dia wahmi. Agar maksudnya gini, ada tasbih yang dia al-khayali, ada yang bersifat wahmi. Wahmi itu kurang lebih ya ilusi lah gitu ya. Ilusi. Ya. Beda dengan khayali. Kalau khayali dia komposisinya bisa dicerna oleh panca indera, sedangkan wahmi itu komposisinya tidak bisa dicerna oleh panca indera. Ya baik seluruhannya atau sebagiannya. Misalkan contohnya. Contoh yang wahmi ya. Misalkan apa tuh namanya? Contohnya ayat ketuluni. Contoh yang wahmi ya, di sini deh supaya ini. Ayat ketuluni wal masyrafiyyu madaji'i wal masyrafiyyu madaji'i wa masnunatun zurkun ka'an ya bi aghwali Mutanabi bilang ayat tuluni wal masyrafiyyu madaji'i, apakah dia mau membunuhku sedangkan pedangku itu adalah teman tidurku. Jadinya dia pemberani gitu, maksudnya kemana-mana bawa pedang. Wa masnunatun zurkun, dan ujung tombak ya yang apa ya yang tajam itu diibaratkan seperti anyabu agwal. Anyabu agwal itu taring dari agwal, itu hewan apa ya, dia nggak ada di dunia gitu ya, dia ilusi aja. Jadi hewan legend gitu, hewan sekedar legenda aja, legenda apa ya, sejenis naga misalkan gitu ya, ya itu agwal. Jadi orang Arab juga punya hayalan sejenis orang Cina, dia punya misalkan naga. Nah, orang Arab dia agwal, ada agwal. Pokoknya hewan buas yang tidak ada di dunia, itu ya. Nah, di sini fokus pembahasan wahmi adalah anyabu agwal. Musyabah binya bersifat wahmi. Musyabah binya bersifat apa? Wahmi. Karena di sini agwalnya atau anyabu agwal secara keseluruhan ya, itu enggak ada ya. Baik komposisinya ataupun keseluruhannya. Enggak ada dia. Maka disebut sebagai wahmi. Dan ketika ada tasbih yang dia bagian dari wahmi, itu digolongkan kepada akli. Gitu ya. Artinya gini, tarafat tasbih itu ada yang hissi, ada yang akli. Kemudian kalau tidak ada yang masuk kepada hissi, tidak ada yang masuk kepada akli, maka kemungkinan khayali atau wahmi. Kalau khayali dimasukkan kepada hissi, digolongkan kepada hissi, yang wahmi dimasukkan kepada akli. Karena nanti dalam perkembangannya akan kita temukan, gitu ya. Kalau kita baca contoh-contoh. Baik, dah selesai untuk yang tarafat tasbih. Kemudian wajah syibih. Wajah syibih itu kemarin kita sempat bahas, ada yang mufrad, ada yang ghair mufrad. Mufrad gampang, misalkan al-ilmu nurun fil hidayah. Artinya wajah syibihnya dia tunggal. Ya, tunggal. Misalkan menyamakan ilmu dengan cahaya. Dari segi apa? Wajah syibihnya memberikan petunjuk, gitu ya. Jadi enggak gelap gitu, enggak gelap-gelapan. Ya, maka kesamaannya adalah al-hidayah doang, tunggal. Sedangkan ada wajah syibih yang ghair mufrad. Yang ghair mufrad ini ada yang murakkab, ada yang muta'addid. Ya, ada yang murakkab, ada yang muta'addid. Yang murakkab nanti wajah syibihnya tersusun dari beberapa hal dan tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa apa? Dipisahkan. Nanti contohnya kita baca sebetulnya. Wajah syibih yang murakkab itu contohnya nanti ka'anna musaron naq'i fawqa ru'usina wa asyafana lailun tahawa kawakibu. Nanti kita baca. Untuk yang muta'addid misalkan seperti contoh an-nashru miskun.
wal wujuhu dananiru wa atraful akuffi anamu. Nanti kita bahas lah. Intinya berarti ada wajah syibi yang murakkab. Murakkab itu dia digabungkan dari beberapa hal dan tidak bisa dipecahkan. Dia udah satu kesatuan. Sedangkan yang muta'addid dia sama, wajah syibinya diambil beberapa hal, tapi dia bisa berdiri sendiri wajah syibinya. Gitu, yang nggak perlu digabung pun dia bisa berdiri sendiri. Nanti kita contohkan. Kemudian yang ada tasbih, ada yang huruf, biasanya kaf, kemudian ka'anna gitu ya. Kemudian yang isim itu ada seperti contoh misal, nadhir, syabih dan seterusnya. Gampang lah ya, nanti kita temukan. Yang fi'il misalkan yushabihu, yumasilu, yunadhiru dan sejenisnya. Atau hasibta, dan kemarin itu idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansura. Oke, selesai. Arkan tasbih kita udah selesai kemarin. Sekarang yang ingin kita bahas adalah aqsamut tasbih. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan agrodut tasbih. Aqsam tasbih amat banyak. Cuma kita di sini sebutkan sesuai dengan peninjauannya masing-masing. Pembagian tasbih ditinjau, jika ditinjau dari musyabbah dan musyabbabihnya, apakah dia mufrad atau murakkab, maka terbagi kepada 4. Ada tasbih mufrad bil mufrad, nanti terbagi kepada 2 lagi. Ada tasbih murakkab bil murakkab, tasbih mufrad bil murakkab, tasbih murakkab bil mufrad. Artinya musyabbahnya mufrad, musyabbabihnya mufrad, murakkab, murakkab dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada pembagian tasbih ditinjau dari peninjauan lain, tapi dari sisi musyabbah-musyabbabihnya juga. Ada tasbih malfuf, ada tasbih mafruq. Kalau tasbih malfuf itu susunannya musyabbah. Ya, musyabbah ada 2 musyabbahnya misalkan atau lebih, plus musyabbah bihi, musyabbah bihi. Nah, ini tasbih malfuf. Jadi tasbih malfuf minimal ada 2 musyabbah dan 2 musyabbah bih. Susunan tasbih malfuf dia nanti ada musyabbah, ada musyabbah. Kemudian setelahnya nanti ada musyabbah bih, musyabbah bih. Musyabbah bih yang pertama untuk musyabbah yang pertama, musyabbah bih yang kedua untuk musyabbah yang kedua. Adapun yang mafruq itu musyabbah bih, musyabbah plus musyabbah bih. Kemudian ada musyabbah lagi plus musyabbah bih. Nah, kalau ini zigzag gitu ya, musyabbah bih, musyabbah, musyabbah bih, musyabbah, musyabbah bih. Kalau ini musyabbah, musyabbah, musyabbah bih, musyabbah bih. Kemudian pembagian tasbih ditinjau dari banyaknya musyabbah atau musyabbah bihnya. Ada tasbih taswiyah. Apa itu tasbih taswiyah? Tasbih taswiyah itu apa? Musyabbahnya banyak, musyabbahnya 1. Kalau tasbih jamak, kebalikannya. Musyabbahnya 1, musyabbahnya banyak. Ya. Kemudian, pembagian tasbih ditinjau dari wajah syibihnya. Ada tasbih tamsili, ada tasbih ghair tamsili. Kemudian ditinjau dari tasbih ditinjau dari rukunnya. Apakah rukunnya ada atau enggak? Ada tasbih tam, ada tasbih baligh, ada tasbih muakkad, ada tasbih mursal, ada tasbih mujmal, ada tasbih mufassal. Belum di dalamnya dimasukkan nanti ada tasbih dimni, ya, dan tasbih maklub, ya. Udah, itu enggak disebutkan di sini. Nah, tapi nanti insya Allah kita bahas dikit-dikit. Taib. Ini gambaran umum dulu tentang aqsamut tasbih. Selanjutnya kita bahas bagian-bagiannya ataupun contoh-contohnya. Silakan buka halaman 87. Qala al-musannifun rahimahumullahu taala wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin ila an qala al-mabhasus tsani fi aqsamit tashbih. Yanqasimut tashbih, mabhas keduanya, ya. Yanqasimut tashbih bi'tibari tarafaihi ila 4 aqsam. Jadi kalau tasbih ditinjau dari musyabbah-musyabbahnya terbagi kepada 4. Ada tasbih mufrad bi mufrad, artinya menyerupakan musyabbah yang mufrad dengan musyabbah yang mufrad. Ya. Artinya tunggal, bukan jumlah di sini ya, bukan jumlah atau syibi jumlah. Nahu hadza syai' kal miski fir raihah. Ya, sesuatu ini misalkan
Ini musyabbah yang mufrad, gitu ya. Al-miski fir raihah. Al-miski itu musyabbah bi yang bentuknya mufrad. Fir raihah itu apanya? Wajah syibihnya. Ini contoh yang tasbih mufrad bi mufrad ghairu muqayyadaini. Ghairu muqayyadaini. Jadi musyabbah yang mufradnya tidak terikat dengan ta'alluqnya jar majrur misalkan, ya. Begitupun musyabbah bihnya itu tidak terikat dengan jar majrur. Adapun contoh yang misalkan musyabbah mufrad dan musyabbah bi mufrad itu muqayyadani, artinya diikat dengan jar majrur. Seperti contoh misalkan as-sa'i bi ghairi ta'il kal qabidi alal ma, misalkan, ya. Contoh yang tasbih mufrad bil mufrad yang muqayyadani, as-sa'i bi ghairi ta'il kal qabidi alal ma, atau ada yang bilang karraqim alal ma. As-sa'i ini mufrad, tapi dia dikaitkan dengan jar majrur bi ghairi ta'il. Ini musyabbahnya muqayyad. Al-qabid ini musyabbah bi mufrad juga, cuma dimuqayyadkan dengan jar majrur alal ma. Jadi as-sa'i bi ghairi ta'il, orang yang dia ya ngakunya usaha gitu tanpa ada effort gitu ya. Ngakunya berusaha tapi ya kurang perencanaan, kurang dan lain sebagainya gitu ya. Itu seperti orang yang menggenggam air. Orang menggenggam air dia nggak bakal ada hasilnya, gitu ya. Kal qabid alal ma. Ini contoh berarti tasbih mufrad bi mufrad itu ada yang dua-duanya muqayyad, ada yang ghairu muqayyad atau disilang. Yang kedua ada tasbih murakkab bi murakkab. Bi an yakuna kullun minal musyabbah wal musyabbah bi hayatan hasilatan min iddati umur. Jadi tasbih murakkab bil murakkab adalah yaitu dengan cara musyabbah musyabbahbinya berbentuk hay'ah hasilah. Jadi gambaran ya yang dihasilkan dari beberapa hal. Ya, gambaran yang dihasilkan dari beberapa hal. Kaqauli Basyar. Tadi itu ka'anna musaron naq'i fawqa ru'usina. Ini juga contoh daripada wajah syibihnya nanti murakkab. Ka'anna musaron naq'i fawqa ru'usina wa asyafana lailun tahawa kawakibuhu. Musaron naq'i fawqa ru'usina wa asyafana itu dia musyabbahnya, ya, murakkab dia, ya. Musaron naq'i fawqa ru'usina wa asyafana, ya. Kalau cuma musaron naq'i fawqa ru'usina itu mufrad, muqayyad. Tapi di sini ada wa asyafana dengan wawu ma'iyah, asyafana, sehingga dia jadi murakkab. Lailun tahawa kawakibuhu ini contoh musyababi yang murakkab. Jadi ini tasbih murakkab bi murakkab. Ka'anna makna baitnya ka'anna musaron naq'i fawqa ru'usina. Jadi seakan-akan ya, musaron naq'i jadi hamparan-hamparan debu, ya. Musaron naq'i hamparan-hamparan debu, bukan hamparan. Hempasan debu. Jadi kan kalau misalkan kita bayangkan perang orang Arab zaman dulu kan di padang pasir. Nah itu kan ketika perang berkecamuk kan apa, debu-debunya ke atas kan, pasir-pasirnya itu membumbung tinggi. Nah itu hempasan-hempasan debu itu atau hempasan-hempasan pasir itu namanya musaron naq'i. Ka'anna musaron naq'i fawqa ru'usina, yang berada di atas kepala-kepala kita, wa asyafana, berbarengan dengan pedang-pedang kita yang sedang beradu, gitu ya. Jadi gambarannya antum hayalkan ada di medan perang, kemudian yang debunya bertebaran kemana-mana, nggak kelihatan, ya karena tertutup debu. Kemudian di sana sedang ada pedang yang beradu. Jadi yang kelihatan cuma apa?
sabetan pedang itu. Ketika beradu kan ada percikan-percikan itu ya. Jadi yang kelihatan itu. Diibaratkan seperti apa? Seperti gelapnya malam, lailun, gelap malam itu. Ya, misalkan zaman dulu kan nggak ada penerangan dan lain sebagainya, kan gelap banget, nggak kelihatan apa-apa. Seperti medan perang yang nggak terlihat, cuma debu doang yang kelihatan gitu ya. Seperti malam hari yang gelap gulita, tahawa kawakibuhu, yang bintang-bintangnya berjatuhan. Jadi gambarannya menyerupakan medan perang gitu ya, yang berkecamuk, yang nggak kelihatan apa-apa, yang kelihatan cuma sabetan pedang, percikan-percikannya. Itu diibaratkan seperti malam yang gelap gulita, yang kelihatan cuma bintang-bintang yang berjatuhan, gitu ya. Jadi musyabahnya begini, musyababinya begitu, ya. Harus bisa terbayangkan. Nah, ini contoh dari tasbih murakkab, dan wajah syibinya juga murakkab. Gambaran medan perang yang demikian rupa, yang gelap gulita dan kemudian beradu pedang, itu diibaratkan seperti malam gelap gulita yang cuma kelihatan bintang-bintang berjatuhan. Wajah syibinya, sisi keserupaannya itu murakkab, yang tidak bisa dipisahkan. Ya, yang tidak bisa dipisahkan. Fa innahu syabbaha hayatal hubar wa fihi suyuf muttaribatun, atau wa fihi suyuf muttaribatan bi hayatil laili wa fihi al kawakibu tatasaqatu fi jihatin mukhtalifah. Gitu ya. Kemudian ada tasbih mufrad bimurakkab, seperti tasbih syaqiq bihayati a'lamin yaqutiyatin mansyuratin ala rimahin zabarjadiyah. Itu tadi itu. Ini baitnya nih. Ini baitnya yang bawah. Wa ka'anna muhmarra syaqiqi idza tasawwaba aw tasa'ad a'lamu yaqutin nushirna ala rimahin min zabarjad. Musyabahnya muhmarra syaqiq idza tasawwaba aw tasa'ad. Ini bukannya murakkab, Ustaz. Kelihatannya murakkab, tapi idza itu kan dia dzarfiyah, qaid. Ya. Jadi musyabahnya itu bentuk mufrad yang muqayyad. Sedangkan musyabahnya a'lamu yaqutin nushirna ala rimahin min zabarjad, ini berarti musyabah yang murakkab. Jadi tasbih mufrad muqayyad dengan tasbih musyababinya murakkab, diserupakan. Jadi wa ka'anna muhmarra syaqiq idza tasawwaba aw tasa'ad a'lamu yaqutin nushirna ala rimahin min zabarjad. Jadi hayalkan aja sama antum ya. Gambarkan di dalam otak antum, misalkan ada hemparan bunga mawar merah. Apa tuh namanya? Batangnya atau daunnya itu kan warna hijau ya. Jadi atasnya kelihatan merah. Kemudian bawahnya itu hijau gitu ya, batangnya itu yang bergoyang-goyang ditiup angin. Itu diibaratkan seperti gunung pegunungan batu rubi. Batu rubi itu warna merah. Ya, pegunungan ya yang dia dari batu rubi, kemudian yang dihempaskan di bawahnya ada tombak-tombak yang dibuat dari batu zamrud. Batu zamrud itu warna hijau gelap, gitu ya. Jadi kadang-kadang mau nggak mau kalau contoh-contoh itu kita harus pintar menghayal gitu, ya, supaya kita paham gambarannya itu dari segi gimana ya. Tapi semoga bisa terhayalkan ya. Lanjut. Yang terakhir wa tasbih murakkab mufrad. Musyabahnya murakkab, musyababinya mufrad. Nahu qauli ya sahibayya taqassaya nadharaikuma taraya wujuhal ardi kaifa tasawwaru taraya naharan mushmisan qad syabahu zahrur ruba faka'annama huwa muqmiru. Mahal syahidnya di situ yang bait kedua sebetulnya. Taraya naharan mushmisan qad syabahu zahrur ruba faka'annama huwa muqmiru. Ya. Jadi musyabahnya itu adalah naharan mushmisan qad syabahu zahrur ruba. Itu musyabahnya. Musyababinya mukmir, lailun mukmir. Ya. Jadi katanya kamu melihat siang hari yang cerah, mushmisan. Ya. Siang hari yang cerah itu yang dihiasi lah gitu ya, dengan zahrur ruba,
ya, bunga pegunungan. Itu diibaratkan seperti malam apa? Malam yang berbulan, artinya malam yang cerah. Jadi apa? Ada siang hari yang cerah. Kemudian jadi gambarannya itu Zahrul Ruba itu bunga-bunga yang ada di pegunungan. Kalau dilihat dari jauh itu dia gelap. Pegunungan itu kalau dari jauh kelihatan gelap kan. Nah itu ketika siang hari, ya, yang cerah. Diibaratkan seperti lailun mukmir, seperti malam yang dia diterangi oleh sinar rembulan. Gitu ya. Makna bait yang pertamanya, ya sahibayya taqassaya nadharaikuma, wahai kedua sahabatku, taqassaya nadharaikuma, coba lihat baik-baik lagi, perhatikan lagi maksudnya. Tara ya wujuhal ardi kaifa tasawwaru, kamu akan melihat bagaimana permukaan bumi itu ya tergambarkan. Kamu akan melihat yaitu naharon mushmisan qad syabahu zahrur ruba fakannama huwa mukmiru. Fa innahu syabbaha hay'atan naharil mushmis alladhi ikhtalatat bihi azharu rubwat bil lailil mukmir. Jadi si penyair di sini menggambarkan gambaran bahwa di siang hari yang cerah itu yang dicampuri ya di siang hari itu dicampuri oleh azharu rubwat, bunga-bunga yang ada di pegunungan. Diserupakan dengan malam hari yang disinari rembulan. Jadi sisi kesamaannya adalah ada sisi cerah dan ada sisi gelap, maksudnya gitu ya. Wayan kosi mudah, selesai. Itu tasbih yang ditinjau dari mufrad murakkabnya. Kemudian wayan qasimu bi'atibari tarafaini aidan ila malfufin wa mafruq. Ada tasbih malfuf, ada tasbih mafruq ditinjau dari musyabbah-musyabbabihnya. Fal malfuf an yu'ta bi musyabbahaini. Jadi si mutakallim di sini mendatangkan dua musyabbah atau lebih, kemudian baru didatangkan masing-masing musyabbabihnya. Contohnya ka'anna qulubat tayri ratban wa yabisan. Musyabbah pertamanya qalbut tayr ratban. Musyabbah yang keduanya qalbut tayr yabis. Ya. Qalbut tayr al yabis. Kemudian mana musyabbahnya? Lada waqriya al-unnab. Musyabbabi yang pertama al-unnab, musyabbabi yang kedua al-hasyaful bali. Jadi gambarannya di sini katanya seakan-akan hati burung ya, hati atau ya, hati organ ya, organ hati burung yang dia masih rotban, yang masih apa, segar gitu ya, yang masih berdarah gitu misalkan. Ini berarti musyabbah yang pertama, qalbut tayr ar-ratib. Kemudian wayabisan, musyabbah yang kedua, qalbut tayr al-yabis, organ hati burung yang sudah dikeringkan. Lada wakriha, ketika masih ada di tempatnya, itu diibaratkan seperti al-unnab. Berarti qalbut tayr ar-ratib itu diibaratkan seperti al-unnab. Al-unnab itu buah jojobe ya. Nanti antum googling aja buah jojobe atau jujube, kan ada jojobe oil itu ya. Nah itu, jadi ada di sini si penyair menyerupakan hati, organ hati burung yang masih segar itu diibaratkan seperti buah jojobe, sedangkan organ hati burung ya yang sudah dikeringkan itu diserupakan dengan al-hasyaful bali. Hasyaful bali itu kurma yang keras itu ya, kurma yang keras yang kering itu, yang kalau kita makan itu harus direndam dulu. Fa innahu syabbaha ratba at-tariya min qulubit tayr bil unnab wal yabisil atiq minha bitamri ar-radi. Kemudian ada tasbih mafruq, an yu'ta bi musyabbah wa musyabbahin bih, summa akhar wa akhar. Jadi musyabbah, musyabbah bi, musyabbah, musyabbabi.
Contoh an-nasru miskun. Nah, musyabbahnya nasr, musyabbah binya miskun. Wal wujuh musyabbah, dananir musyabbah bi. Atraful akuffi musyabbah, anam musyabbah bi. Jadi musyabbah, musyabbah bi, musyabbah, musyabbah bi. Ini contoh juga daripada wajah syibi yang muta'addid. Ya, jadi musyabbah-binya banyak, wajah syibinya banyak dan dia bisa berdiri sendiri. An-nasru miskun. Jadi katanya aroma tubuhnya itu diibaratkan seperti misik. Wal wujuh, dan wajahnya dananir diibaratkan seperti logam dinar, ya, artinya glowing gitu ya. Terang, cerah. Wa atraful akuffi, dan ujung-ujung jari jemarinya itu diibaratkan seperti anam, ya. Anam itu nanti kalau antum cari, dia pohon yang punya bunga yang berwarna merah. Jadi mungkin di sini kekasihnya itu ujung-ujung jarinya dikasih apa? Dikasih henna atau kasih pacar itu yang warna merah. Jadi lentik diibaratkan seperti pohon anam. Ya, nanti pokoknya antum perhatikan aja pohon anam itu, ya, pohon yang dia punya ranting-ranting yang seperti apa? Seperti jari. Kemudian di ujung-ujungnya itu punya apa itu namanya? Punya bunga yang berwarna merah. Ya, gitu. Dan pohon anam itu, cabang rantingnya itu ketika ditiup angin itu lembut, lentur. Jadi maksudnya diibaratkan pokoknya jari jemarinya itu apa bukan boti, bukan. Kalau cewek itu apa istilahnya, lemah lembut atau apa, lentik, lentik gitu. Itu maksudnya. Kemudian ini tasbih malfuf mafruq. Selanjutnya wa in ta'addadal musyabbah dunal musyabbah bih. Kalau musyabbahnya banyak tapi musyabbah bihnya enggak, ya, summiya tasbih at-taswiyah. Nah, tasbih taswiyah contohnya sudgul habibi wa hali. Musyabbahnya pertama sudgul habib. Musyabbah yang kedua hali. Kemudian musyabbah bihnya satu doang, layali. Jadi katanya sudgul habib. Sudgul habib itu adalah rambut kekasihnya. Sudgul habib, rambut kekasih bagian sampingnya gitu ya. Wahali, dan kondisiku sekarang, kilahuma, keduanya ini diibaratkan seperti malam-malam. Artinya gelap. Rambut rambut kekasihnya gelap. Kemudian kondisinya si mutakalimnya juga lagi gelap. Lagi nggak bisa berpikir jernih gitu ibaratnya. Wa in ta'adda, kebalikannya, wa in ta'addadal musyabbah bih. Wa in ta'addadal musyabbah bih dunal musyabbah summiya tasbih al jama'. Seperti contoh ka'annama yabsimu an lu'lu'in munaddadin au baradin au aqah. Musyabbahnya satu, yaitu yabsim. Yabsim ini maksudnya katanya ka'annama yabsim, ya, seakan-akan ketika dia tersenyum, ya betasim maksudnya, ya, ketika dia tersenyum, an lu'lu'in, musyabbah yang pertamanya lu'lu' munaddad, musyabbah yang keduanya barad, musyabbah yang ketiganya aqah. Jadi musyabbahnya satu, musyabbahnya banyak. Jadi seakan-akan ketika dia tersenyum itu diibaratkan seperti lu'lu' munaddad, seperti mutiara yang tersusun. Jadi ketika tersenyum kelihatan giginya itu diibaratkan seperti mutiara-mutiara yang tersusun. Atau barad, atau giginya itu diibaratkan seperti salju putih. Au aqah, atau diibaratkan senyumnya itu seperti aqah itu nabatun, ya, sebuah tanaman thayyibur rih yang aromanya wangi. Gitu ya, yang aromanya wangi. Jadi menyerupakan kalau si kekasihnya ini tersenyum, itu giginya tersusun rapi seperti mutiara, kemudian putihnya seperti salju, kemudian aroma wangi mulutnya itu seperti buah atau bukan buah, tanaman aqah. Ya. Kemudian wayan qasimu bi'atibar wajhi syabahi ila tamsilin wa ghairi tamsil. Jadi kalau tasbih ditinjau dari wajah syibihnya,
Ya. Ada tasbih tamsil, ada tasbih ghair tamsil. Apa itu tasbih tamsil? Maka nawajhuhu muntazi'an, atau boleh muntaza'an min muta'addidin. Jadi tasbih tamsil adalah tasbih yang wajah syibihnya diambil dari beberapa hal. Ya. Ini definisi tasbih tamsil menurut Imam Khatib, Al-Quzwini, dan jumhur para ulama. Ya, jumhur para ulama balaghah. Ya, di sini beliau ataupun para musannif mengambil definisi tasbih tamsil menurut Imam Khatib, Al-Quzwini, dan jumhur para ulama balaghah. Yaitu tasbih tamsil adalah tasbih yang wajah syibihnya diambil dari beberapa hal. Ya, diambil dari beberapa hal, baik beberapa hal itu bersifat hissi atau bersifat akli, gitu ya. Baik mufrad, ya, misalkan enggak, kalau beberapa diambil dari beberapa hal berarti murakkab, ya. Katasbihi Suraya bi uqudil inab al munawwar. Di sini enggak disebutkan syairnya. Syairnya itu waqad la hafiz subhi Suraya kama tara ka'unqudin mulahiyatin hina nuwira. Ya, ini tasbih apa? Tasbih tamsili. Contohnya adalah waqad laha fi subhi as-suraya, waqad laha fi subhi suraya kama tara ka'unqudin mulahiyatin hina nuwira. Ya. Ini contoh tasbih tamsili, ya, sesuai dengan definisi Imam Khatib Al-Quzwini. Wa qad laha fi subhi suraya kama tara ka'unqudin mulahiyatin hina nuwira. Jadi katanya wa qad laha, jadi sudah nampak jelas di waktu pagi bintang Suraya. Jadi kan kalau pagi hari, ya, kalau udah muncul pagi itu kan bintang biasanya redup kan. Tapi ini ada bintang Suraya, itu dia walaupun pagi masih nampak jelas, laha, zahar. Kamataro sebagai mana kamu lihat. Jadi gambarannya adalah ada bintang Suraya di pagi hari. Ka'unqudin itu diibaratkan seperti apa? Setangkai, ya, setangkai anggur putih. Nggak tahu ini unqud mulahiyah itu kalau antum cari apa namanya artinya atau cari penjelasannya, unqud mulahiyah itu adalah setangkai atau kalau anggur itu misalkan satu jinjing atau satu tangkai, ya. Ya, satu tangkai anggur warna putih hina nuwiro, ketika tersinari. Jadi gambarannya adalah menyerupakan, misalkan gini, kan bintang-bintang itu banyak, misalkan ya, bintang banyak gitu ya, di sana sini. Nah itu kan dia biasanya bintang itu kayak kalau dihubung-hubungkan kayak menunjukkan kepada rasi bintang tertentu kan. Itu kan diibaratkan kayak tangkai. Kayak tangkai, misalkan ini digabungkan, itu kayak satu tangkai anggur. Jadi bintang-bintang yang kecil-kecilnya itu diibaratkan seperti apa? Buah anggurnya. Kemudian yang menyambungkannya semuanya itu tangkainya. Gitu. Ya. Jadi gambarannya adalah ada bintang-bintang, gitu ya. Di pagi hari, bintang Suraya ini diibaratkan seperti satu tangkai anggur yang seger lah pokoknya gitu ya, yang seger, yang tersinari, ya. Nuwiro, tersinar oleh matahari misalkan gitu. Ya. Ini contoh dari tasbih tamsili. Kenapa? Karena wajah syibihnya itu diambil dari beberapa hal. Muntaza'ah min muta'addid. Jadi hay'ah muntaza'ah min muta'addid. Jadi wajah syibihnya sisi keserupaan antara bintang gemintang ini, bintang gemintang Suraya di pagi hari, ya, sisi keserupaannya dengan setangkai anggur yang seger, yang disinari. Jadi sama-sama kelihatan
kayak satu tangkai gitu ya, satu gerombolan, kemudian bersinar. Nah, itu sisi keserupaannya. Jadikan wajah syibihnya digabungkan dari beberapa hal. Kemudian juga apa? Ditambah dengan apa, salah satu nuwironya itu, bersinarnya. Ya. Jadi diambil dari beberapa hal. Satu, misalkan beberapa hal ini wajah syibihnya adalah satu, ketika ada beberapa hal yang bergabung gitu ya. Ada banyak hal. Ya. Misalkan kalau bintang kan nempel-nempel gitu ya, banyak. Kalau anggur kan nempel-nempel, bulat-bulat. Nah itu ditinjau dari situnya ada keserupaan kan. Kemudian keserupaan yang lainnya adalah ketika bintang itu dia bersinar. Kemudian juga anggur itu misalkan lagi seger-segernya, kemudian disinari matahari. Nah, dia sama-sama ada keserupaan dari dua sisi ini. Dua sisi ini itu digabungkan, nggak boleh dipisah. Ya. Jadi ini menurut Imam Khatib Al-Qazwini. Jadi selama wajah syibihnya itu dia diambil dari beberapa hal, baik beberapa halnya itu hissi atau akli, itu masuk kepada tasbih tamsili. Berarti kalau bukan itu, bukan yang wajah syibihnya yang bukan diambil dari beberapa hal, maka itu tasbih yang biasa. Ya, bukan tasbih tamsili. Tasbih ghair tamsili menurut Khatib Al-Qazwini. Misalkan berarti contoh al-ilmu nurun fil hidayah, itu tasbih yang ghair tamsili. Karena apa? Karena wajah syibihnya mufrad. Ya, wajah syibihnya mufrad. Tapi menurut Imam, jadi ada empat pendapat tentang terkait definisi tasbih tamsili. Satu, tasbih tamsili menurut Khatib Qazwini dan jumhur yang ini definisinya. Tasbih tamsili adalah maka nawajhu muntazi'an min muta'addid hissan aw aqlan. Kemudian menurut Imam Zamakhsyari, pendapat kedua, Imam Zamakhsyari menyatakan bahwa tasbih tamsili dan tasbih apapun itu, ya, itu katanya mutaradifan. Tamsil dan tasbih adalah mutaradif. Ya, jadi sama-sama aja menurut Imam Zamakhsyari, gitu ya. Sedangkan menurut siapa? Imam Sakkaki, ya, tasbih tamsil adalah kalau wajah syibihnya itu murakkab dan bersifat akli. Aklinya ghair hakiki, maka baru tasbih tamsili. Jadi lebih mengerucut kalau Imam Sakkaki. Ya, syaratnya adalah kalau menurut Imam Sakkaki, tasbih tamsili adalah wajah syibihnya murakkab, kemudian akli dan ghair hakiki. Gitu ya. Tapi kalau tasbih tamsil tadi yang barusan kita bahas, murakkab atau muta'addid, hissi atau akli boleh. Ya, yang penting muntaza'ah min muta'addid, diambil dari beberapa hal. Sedangkan menurut Imam Abdul Qahir, berarti pendapat keberapa? Pendapat keempat. Menurut Imam Abdul Qahir adalah tasbih tamsili adalah tasbih yang wajah syibihnya itu perlu kepada takwil. Nah, setiap tasbih yang wajah syibihnya butuh kepada takwil atau ta'ammul, ya, butuh mikir dulu gitu, perlu ditafsirkan dulu. Nah, itu termasuk kepada tasbih tamsil. Baik dia wajah syibihnya murakkab atau mufrad. Ya, mau dia tasbih murakkab atau wajah syibihnya mufrad, selama dia butuh kepada ta'ammul atau takwil wajah syibihnya, maka itu tasbih tamsil. Menurut siapa? Imam Abdul Qahir Al-Jurjani. Tapi terlepas dari perbedaan pendapat itu, kita ambil dulu aja contoh di sini yang tasbih tamsil menurut Khatib Al-Qazwini dan jumhur. Ya. Contoh yang lebih mudah misalkan. Kalau ini waqadlah fi subhi suraya kama tara ka'unqudin mulahiyatin hina nuwira, yaitu contoh dari tasbih tamsil menurut Khatib Al-Qazwini. Contoh misalkan dalam Al-Qur'an, wadrib lahum matsalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha syim, dan ila akhir ayat, itu juga contoh daripada apa? Tasbih tamsili menurut Khatib Al-Qazwini. Ya. Oke, kemudian wa ghairu tamsil ma laisa kadzalik. Jadi kalau wajah syibihnya yang tidak diambil dari beberapa hal, itu tasbih ghairi tamsil.
Seperti katanya katashbihin najmi bidirham. Misalkan an-najmu kadirham. Ya, bintang itu diibaratkan seperti dirham, kan satu dirham. Misalkan. Dan bercahaya. Nah, itu tasbih an-najmu kadirham, contoh dari tasbih ghairi tamsil. Menurut siapa? Menurut Khatib Al-Qazwini. Wa yanqasimu bihadzal i'tibar, dan tasbih terbagi, ya, ditinjau daripada bihadzal i'tibar, ditinjau dari peninjauan ini. Peninjauan apa? Wajah syibih maksudnya. Ada tasbih mufassal dan tasbih mujmal. Ya, kalau tasbih mufassal katanya fal awal ma dzukira fihi wajhu syibhi. Nah, kalau yang disebutkan wajah syibihnya maka disebut tasbih mufassal. Seperti contoh wasagru fi safa'in wa admu'i kal ali. Wajah syibihnya di sini disebutkan yaitu fi safa'in. Katanya wasagru, dan giginya, wa admu'i, dan air mataku, kal ali, diibaratkan seperti mutiara, fi safa'in, dari segi apanya? Jernihnya. Sama-sama jernihnya, sama-sama terangnya gitu. Wasagruhu wa admu'i. Musyabbahnya dua, musyabbabinya satu. Ini disebut tasbih taswiyah juga, ya. Tasbih taswiyah, tasbih mufassal juga, karena disebutkan wajah syibihnya. Wasani, tasbih yang, ya, mujmal. Ma laisa kadzalik, berarti yang wajah syibihnya enggak disebutkan, disebut tasbih mujmal. Seperti an-nahwu fil kalam kal milhi fit ta'am. Nahwu di dalam kalam itu diibaratkan seperti apa? Garam di dalam makanan. Kalau enggak ada garam, enggak nikmat rasanya makanan. Begitupun kalam tanpa nahwu, ya enggak enak didengarnya. Kemudian wayan qasimu bi'atibari adatihi. Ini kalau ana sebutkan bi'atibar arkanihi. Jadi wajah syibih ditinjau dari rukunnya disebutkan atau tidak. Ada tasbih tam. Tasbih tam itu adalah tasbih yang disebutkan semua rukunnya. Ya, seperti al-ilmu kan nuri fil hidayah misalkan, ya. Atau anta kal asad fis syaja'ah misalkan. Nah, itu disebutkan, itu disebut tasbih tam. Kalau tasbih baligh tersisa musyabbah dan musyabbabihnya doang. Misalkan anta asad, misalkan al-ilmu nurun. Dah, itu berarti tasbih baligh. Kemudian tasbih yang selanjutnya yaitu tasbih muakkad dan mursal. Ya, wa yanqasimu bi atibari adatihi. Ditinjau dari adat tasbihnya, ada tasbih muakkad. Tasbih muakkad jika tidak disebutkan adat tasbihnya, dihapus adat tasbihnya. Jadi kalau tadi tasbih mufassal dan tasbih mujmal, kenapa disebut tasbih mufassal? Karena dia didetailkan, dirincikan wajah syibihnya. Kenapa disebut mujmal? Karena umum, wajah syibihnya itu kita harus cari sendiri. Kemudian kenapa di sini tasbih muakkad disebut muakkad? Karena disebut dihapus ada tasbihnya. Jadi tasbih ketika dihapus ada tasbihnya itu sisi keserupaannya semakin kuat, maka disebut tasbih muakkad. Ya. Jadi ketika tasbih dihapus ada tasbihnya, wajah syibihnya, sisi keserupaannya semakin kuat, maka disebut tasbih muakkad. Seperti huwa bahrun fil jud. Huwa bahrun fil jud. Dia diibaratkan seperti lautan dari segi kemuliaannya atau kedermawanannya. Disebut tasbih mursal ketika disebutkan apanya? Disebutkan ada tasbihnya, ya. Karena di sana misalkan seperti contoh huwa kal bahri karoman. Nah, kalau tadi kan huwa bahrun. Di sini huwa kal bahri. Ya, mursal di sini alasan disebut mursal ketika disebutkan ada tasbihnya karena dia mursal itu mutlak. Terlepas, artinya terlepas dari taukid, ya. Terlepas dari kekuatan apanya? Tasbihnya. Ya. Wa minal muakkad. Dah. Ya, di situ ada tasbih yang tam, baligh, muakkad, mursal, mujmal, mufassal, udah selesai. Wa minal muakkad, dan di antara tasbih muakkad adalah tasbih yang di dalamnya mengidofatkan musyabbah bi kepada musyabbah. Jadi idofatul musyabbah bi kepada musyabbah itu termasuk kepada tasbih muakkad.
Seperti contoh, warrihu ta'basu bil ghusuni wa qad jara zahabul asili ala lujainil ma. Mahal syahidnya adalah zahabul asil. Musyabbah binya zahab, musyabbahnya asil. Jadi mengidofatkan musyabbah bi kepada musyabbah. Zahabul asil, jadi asalnya al asil ka zahab gitu. Lujainil ma, mengidofatkan lujain musyabbah bi kepada ma. Ai alma kalujain maksudnya. Makna baitnya warihu ta'basu bil ghusuni wa qad jara. Jadi angin itu ta'basu bil ghusun, menghempas ataupun meniup ranting-ranting. Ya. Angin saat itu sedang meniup ranting-ranting, ya. Jadi angin sepoi-sepoi. Wa qad jara, saat itu sedang apa? Wa qad jara, sedang terjadi zahabul asil. Jadi sedang al-asil itu apa? Warna kuning di senja hari. Al-asil itu warna kuning di senja hari. Ya, warna kuning di senja hari ini diibaratkan seperti emas. Ya, yang memantul di atas air yang diibaratkan seperti perak. Ya, lujain. Jadi di sini si penyair sedang menggambarkan senja gitu ya. Jadi di senja hari, ya, dia membuat puisi atau syair di sini katanya. Jadi sedang angin bertiup, kemudian saat itu sedang terjadi ada warna kuning di senja hari yang diibaratkan seperti emas yang memantul di atas air yang diibaratkan seperti perak. Nah, ini pembagian tasbih. Sekarang kita ingin tahu apa sih tujuan kita mentasbihkan sesuatu dengan sesuatu yang lain? Maka di sini akan dibahas al-mabahasus salis fi agradi tasbih. Al-gharadu minat tasbih, tujuan dari pentasbihan adalah imma bayanu imkanil musyabbah. Satu, untuk menjelaskan kemungkinan musyabbah itu bisa ada. Ya, bayan imkanil musyabbah maksudnya menjelaskan kemungkinan musyabbah itu bisa ada. Seperti contoh, fa in tafuqil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil ghazali. Fa in tafuqil anam wa anta minhum, ini musyabbah lah gitu ya singkatnya. Fa innal miska ba'du damil ghazal, ini musyabbah bihnya. Tapi kalau ditanyakan mana ada tasbihnya, enggak ada tasbihnya, karena ini termasuk contoh dari tasbih dimni. Tasbih apa? At-tasbih ad-dimni. Apa tasbih dimni? Tasbih dimni ini tasbih yang secara mantuknya di dalam teksnya itu tidak memaksudkan apa? Tasbih. Tapi kalau kita pahami ya dari mafhum kalamnya itu ada pentasbihan. Ya, dimni itu kan di dalam gitu ya. Dimni itu di dalam ibaratnya. Jadi kita bisa memahami ada tasbih itu ketika kita memahami mafhum kalamnya, di dalam teks tersebut ada apanya? Ada tasbihnya, maka disebut tasbih dimni. Jadi katanya fa in tafuqil anama wa anta minhum. Kalau seandainya nih kamu ini lebih unggul, mengungguli manusia-manusia yang lain, wa anta minhum, sedangkan kamu bagian daripada manusia. Jadi maksudnya gini, kok bisa ada manusia lebih unggul dari manusia lain? Padahal satu jins, satu spesies, sama-sama manusia. Mungkin nggak ada manusia lebih unggul dari manusia yang lain padahal satu jins? Mungkin. Caranya gimana? Kita tasbihkan dia dengan misik. Misik saja itu bisa lebih unggul ya daripada darah kijang atau darah rusa. Misik itu kan diambil dari apa? Darah kijang atau darah rusa yang sudah keras. Tapi dia jins dam juga. Jins dam, karena dia berasal dari darah. Kok bisa misik lebih unggul dari darah? Ya memang terjadi seperti itu prosesnya. Oh berarti manusia itu bisa lebih unggul dari manusia lain, itu mungkin. Seperti halnya misik bisa lebih unggul dari darah, walaupun misik berasal dari darah, itu ya. Seperti halnya gini, contoh yang lebih jelasnya. Inna masala Isa indallah kamasali Adam. Ya. Orang kan bertanya-tanya, kok Nabi Isa ini bisa lahir padahal nggak ada bapak?
Mungkin nggak manusia bisa lahir tanpa bapak? Gitu kan? Mungkin. Kok bisa? Cara membuat mungkinnya adalah kita jelaskannya dengan menyerupakannya dengan Nabi Adam. Oh, Nabi Adam aja bukan hanya tanpa bapak, tapi tanpa ibu. Gitu ya. Jadi salah satu tujuan daripada tasbih adalah untuk menjelaskan kemungkinan musyabah itu bisa wujud. Ya, dengan cara mentasbihkan. Kemudian fa innahu lamma da'a annal mamduh mubayyinun li aslihi bi khasa'is ja'alathu haqiqatan munfaridah. Jadi katanya di sini ketika si penyair itu mengklaim, menganggap bahwasanya orang yang dipujinya ini berbeda, mubayyinun li aslihi, berbeda dengan asalnya, ya. Asalnya itu kan sama-sama manusia. Si mamduh ini berbeda seakan-akan. Berbedanya disebabkan karena si mamduh, orang yang dipujinya ini memiliki khasa'is, ya, keistimewaan-keistimewaan yang membuat si mamduh ini itu menjadi haqiqah munfaridah. Dia seperti spesies yang sendiri, berbeda dari yang lain. Ihtajja ala imkani da'wahu. Si penyair di sini memberikan hujah, memberikan alasan bahwa klaimnya ini sangat mungkin bisa dengan cara mentasbihkan si mamduh, ya, dengan misik, yang mana misik juga sama-sama asalnya dari damul ghazal, ya, darah rusa. Yang kedua, tujuan tasbih adalah wa imma bayanu halihi, untuk menjelaskan kondisi musyabbahnya. Jadi cara untuk misalkan menjelaskan kondisi musyabbahnya adalah dengan mentasbihkannya. Kama fi qaulih ka'annaka syamsun wal muluku kawakibun idza tala'at lam yabdu minhunna kaukabu. Di sini si penyair ingin menjelaskan kondisi, ya, kondisi si musyabbahnya, yaitu anta ka'annaka. Ya, mukhatabnya ini gimana sih kondisinya? Dia kan raja. Ya, di antara raja yang lain itu kondisinya kayak gimana? Ya, kedudukannya kayak gimana? Oh, ka'annaka syamsun. Kamu ini diibaratkan seperti matahari. Sedangkan raja yang lain itu seperti bintang gemintang saja. Yang mana idza tala'at, kalau matahari itu muncul, maka tidak ada satupun bintang yang muncul. Jadi kondisinya adalah si orang yang dipujinya ini diibaratkan seperti matahari di antara bintang gemintang. Kalau dia udah muncul, maka yang lain itu tenggelam. Jadi kalau dia udah hadir di suatu majelis, raja-raja yang lain itu apa? Enggak kelihatan wibawanya. Jadi ingin menggambarkan, menjelaskan kondisi si yang dipujinya ini, ya, si musyabbahnya ini. Yang ketiga, tujuan dari tasbih adalah wa imma bayanu miqdari halihi, untuk menjelaskan kadar kondisi. Kalau tadi kan menjelaskan kondisinya, kalau ini menjelaskan kadar kondisi si musyabbahnya. Ya, apakah dia kuat misalkan, maksimal atau rendah gitu ya. Misalkan di sini contohnya fiha isnatani warba'una halubatan sudan ka khafiyatil ghurabil ashami. Jadi fiha, di kabilah sana, di kabilah itu terdapat 42 halubah. Halubah itu apa? Unta yang jenisnya itu hitam. Ya. Unta yang gelap kulitnya. Sudan, gelap gitu ya. Kita ingin tahu kadar gelapnya unta tersebut, kulitnya itu seperti apa? Ka khafiyatil ghurabil ashami. Diibaratkan seperti khafiyah itu apa? Khafiyah itu bulu sayap yang ada di bawah itu. Jadi kan gagak itu hitam ya. Nah, bulu yang paling hitam di antara bulu-bulu gagak itu adalah yang bagian bawah. Bagian bawah sayap gagak itu yang paling hitam, ya. Al-ashami yang pekat, hitam pekat. Oh, jadi di sini si penyair ingin menggambarkan kadar gelapnya unta itu seperti apa sih? Oh, seperti hitamnya bulu sayap yang bagian bawah dari gagak, hitam pekat gitu, ya. Jadi salah satu unta yang mahal itu adalah unta yang berkulit hitam, yang gelap. Ya,
Di samping juga ada unta yang berwarna merah itu. Selanjutnya yang keberapa? Yang kelima ya. Yang keempat, di sini syabbahan nauq as-sud bi khafiyatil ghurab. Bayanan li miqdari sawadiha. Ya, an-nauq as-sawad atau an-nauq as-sud. Kemudian selanjutnya wa imma yang keempat, wa imma taqriru halihi. Tujuan daripada tasbih adalah untuk memperkuat, ya, memastikan, ya, kondisi dari si musyabbahnya, memperkuat atau memastikan lah gitu ya, memastikan atau memperkuat kondisi daripada si musyabbahnya itu supaya nempel di telinga si pendengarnya. Ya. Misalkan di sini, innal quluba idza tanafara wudduha mislu zujajati kasruha la yujbaru. Jadi kan orang itu tahu bahwa hati itu kalau udah sakit hati, gitu ya, itu sulit untuk apa? Untuk kembali kan? Misalkan kita udah dikecewakan oleh seseorang, misalkan gitu ya, itu kan sulit untuk disembuhkan lagi. Nah, kita ingin menggambarkan, memperkuat gambaran ini dengan cara mentasbihkannya. Bahwasanya innal qulub idza tanafara wudduha, bahwa hati itu kalau sudah rasa cintanya terberai, terpecah, rasa cintanya udah pupus lah gitu ya, disebabkan karena sakit hati, dikecewakan, ditinggal lagi sayang-sayangnya gitu ya, di ghosting dan lain sebagainya gitu. Nah, kita ingin menggambarkan hati itu kalau udah pecah itu kayak gimana? Mislu zujajah, seperti apa? Botol kaca. Kasruha la yujbaru, kalau udah pecah tuh botol kaca, pecahnya itu la yujbaru, tidak bisa ditambal lagi. Ya. Kalaupun bisa ditambal, misalkan dengan lem, ya, lem perekat dan lain sebagainya, itu nggak bisa kembali seperti semula. Ya. Jadi hati demikianlah gitu, demikianlah hati. Jadi ini untuk memperkuat gambaran daripada sakitnya hati gitu ya. Kalau udah hatinya itu tidak cinta lagi. Ya. Seperti gambaran Nabi SAW bilang, rifqon bil qawarir. Rifqon bil qawarir. Ingin menggambarkan perempuan itu gimana sensitifnya hatinya. Rifqon bil qawarir. Supaya ente ini tergambar gitu. Gimana sih hati perempuan itu digambarkan, diserupakan dengan qawarir, qaruroh. Ya. Jadi pelan-pelan, hati-hati gitu. Dengan qawarir, dengan qaruroh. Kenapa? Kalau udah jatuh, udah pecah, udah sulit itu. Udah tergores, pasti ada apanya? Ada bekasnya. Ya. Jadi Nabi itu ingin menjelaskan supaya kita lebih jelas gitu, lebih kuat penggambaran tentang hati. Syabbaha tanafurul qulub atau syubbiha tanafurul qulub bikasri zujajah tasbitan li ta'azzuri audatiha, untuk memperkuat ya bahwasanya ta'azzur audatiha sulit untuk bisa kembalinya lagi. Ila ma kanat alaihi, kembali ke semulanya itu susah, nggak bisa. Ya. Kembali ke semula dari rasa cintanya misalkan nggak bisa. Pasti ada kalau hati udah tergores sudah. Wa imma tazyinuhu, yang keberapa? Kelima. Tujuan dari tasbih adalah untuk memperindah musyabbahnya. Berarti ini untuk memuji. Kapan gorod tasbih itu dia bisa menjadi tazyin untuk memuji? Ketika mentasbih al-adna bil a'la. Ya, tasbihul adna bil a'la. Ketika kita misalkan menyerupakan sesuatu yang derajatnya lebih rendah dengan sesuatu yang lebih unggul, maka itu tazyin. Ya. Seperti contoh sauda wadihatul jabin kamuqlatiz dhabil gharir. Ya, kamuqlatiz dhabil ghariri. Sauda wadihatul jabini. Di sini si penyair ingin menggambarkan ya ada kekasihnya atau seorang perempuan yang dia katanya hitam. Tapi hitam bukan sembarang hitam gitu ya. Sauda wadihatul jabin. Jadi jelas gitu ya. Wadihatul jabin terlihat lah, pokoknya hitamnya itu terlihat. Tapi hitamnya bukan sembarang hitam. Bukan aura maghrib gitu istilahnya kalau bukan aura maghrib. Tapi dia hitamnya itu muqlatiz dhabi. Dia diibaratkan seperti bola matanya antelop. Ya, bola mata apa? Antelop
Ya, al-gharir yang indah. Coba nanti antum searching muqlatu dhobi. Muqlatu dhobi. Jadi itemnya itu bukan sembarang item gitu ya. Item manis ya, kecap ya. Jadi di sini menggambarkan bahwa ya walaupun hitam gitu segi kasihnya, tapi bukan hitam yang jelek, yang qabih, tapi hitam yang gimana? Kalau hitam manis soalnya kecap ini. Hitam apa ya namanya? Sawo matang misalkan. Sawo matang. Katanya di sini syabbaha sawadah bisudi muqlati dhabi. Si penyair menyerupakan hitamnya kekasihnya itu dengan hitamnya muqlati dhabi. Tahsinan laha, supaya memperindah, memperbagus kulitnya, warna kulit dari si kekasihnya. Wa imma takbihuhu, atau tujuan daripada tasbih adalah untuk menjelekkan, berarti untuk mencela. Nah, ketika menyerupakan musyabbah yang a'la dengan yang adna. Kalau tadi tasbihul adna bil a'la, kalau ini tasbihul a'la bil adna. Misalkan ada orang yang derajatnya tinggi diserupakan dengan yang rendah, maka itu takbih namanya. Wa idza asyara muhaddisan faka'annahu qirdun. Nah, di sini katanya. Ini rendah banget ya. Qirdun, bukannya kirdun, kirdun yuqahkih. Kirdun yuqahkihu au ajuzun taltimu. Jadi katanya wa idza asyara muhaddisan. Jadi kalau dia udah ngomong, udah mulai ngomong nih. Kalau dia udah mulai ngomong, faka'annahu, seakan-akan dia ini seperti monyet yang tertawa. Ya. Atau kalau sekarang sedang ramai diperbincangan apa? Burung bersuara monyet. Yang tahu-tahu aja. Dubbingnya aneh sekali ya. Burung bersuara monyet. Kirdun yuqahki, atau seperti ajuzun taltimu. Seperti apa? Seperti orang tua, ya, nenek-nenek tua, ya, yang udah sepuh. Taltimu itu yang apa? Yang menempeleng, yang belabrak. Jadi kalau ya mohon maaf gitu ya. Kan perempuan misalkan dia lebih banyak ya apanya berbicaranya. Udah Ustaz sebutin aja cerewet gitu, cerewet. Nggak, lebih halus. Misalkan perempuan kan lebih banyak bicaranya dibandingkan laki-laki. Tapi apalagi kalau perempuan sudah usia renta, wah itu lebih cerewet lagi, ya. Maka di sini cerewetnya perempuan sepuh gitu ya, yang udah tua, nenek-nenek, itu buruk gitu, diibaratkan gitu ya. Jadi dia kalau udah ngomong katanya, oh yang misalkan gitu ya, udah kayak di satu sisi diserupakan dengan monyet, di satu sisi diserupakan dengan itu. Wa qad ya'udul gharadu ilal musyabbabi. Tadi itu tujuan dari tasbih itu kan kembali ke musyabbah, gorodnya. Tapi terkadang katanya kembali ke musyabbah bih. Idza uqisa, ketika dibalik. Ini disebut tasbih maklub maksudnya. Idza uqisa tarafa at-tasbih, ketika tarafa tasbihnya dibalik. Musyabbah jadi musyabbah bih, musyabbah bih jadi musyabbah. Seperti contoh, wa badas sabahu ka'anna gurratahu wajhul khalifati hina yumtadahu. Wa badas sabah, dan ketika waktu subuh itu muncul, ka'anna gurratahu, seakan-akan kemunculan waktu subuh itu, ya, ketika sunrise gitu kan indah ya. Itu diibaratkan seperti sunrise, itu diibaratkan seperti wajhul khalifah, seperti wajah khalifah ketika dia senang dipuji. Ketika dipuji, wah, berseri-seri mukanya. Ya. Jadi kan harusnya dibalik. Wajah khalifah ketika berseri-seri itu diibaratkan seperti apa? Sunrise. Ini dibalik. Seakan-akan wajah khalifah ini lebih indah dibandingkan sunrise, ya. Seperti misalkan di nasyid itu qamarun sidnan nabi, qamarun sayyidunan nabi. Itu tasbih maklub. Kan biasanya harusnya sayyidunan nabi qamarun. Ayat sayyidunan nabi kal qamar. Tapi kita tahu bahwa Nabi Muhammad lebih indah dibandingkan qamar, maka kita balik. Qamarun sayyidunan nabi. Ay qamarun ka sayyidinan nabi, gitu ya. Kenapa? Lisyiddatil mubalaghah. Karena untuk apa? Untuk semakin memperkuat mubalaghahnya, berlebih-lebihannya. Itu tasbih maklub. Terus apa sih jamal tasbih? Sirru jamali tasbih ada 3.
Sirru jamali tashbih ada 3, di sini nggak disebutkan. Cuma ini penting disampaikan. Sirru jamali tashbih ada namanya at-tashkhis, ada namanya at-tajsim, ada namanya apa? Tashkhis, tajsim sama taudih. Ya. Sirru jamali tashbih ada 3 sekali lagi, yang satu at-tashkhis, yang kedua at-tajsim, yang ketiga adalah at-taudih. Ya. Apa itu at-tashkhis? At-tashkhis yaitu ketika mentashbihkan ghairul aqil bil aqil. Ana tuliskan aja mungkin ya. Ya, sirru jamali tashbih, sirru jamal at-tashbih. Satu, ada at-tashkhis. Kemudian yang kedua ada at-tajsim. Yang ketiga ada at-taudih. Kapan tashkhis? Ketika kita mentashbihkan ghair aqil bil aqil. Tashbih ghairil aqil. Udah ditulis saja sama antumnya di imla. Udah nggak cukup ini. Tashbih ghairil aqil bil aqil. Ketika mentashbihkan sesuatu yang tidak berakal, ya, dengan sesuatu yang berakal, maka sir jamali tashbihnya apa? At-tashkhis. Seperti contoh misalkan, Al-kitabu khairu jalisin. Al-kitab khairu jalisin. Ya. Di sini kita menyerupakan Alkitab yang gak berakal dengan khairu jalis, sahabat duduk, ya, teman duduk. Khairu jalis, sebaik-baiknya teman duduk. Ya. Teman duduk, ya berarti yang berakal biasanya teman, ya, manusia. Gitu. Tapi seakan-akan diserupakan buku itu seperti manusia yang berakal, maka ini tashkhis namanya apa? Tashkhis. Ibaratnya kayak ngasih nyawa lah. Ya. Bentar, kita dengerin azan dulu. Ini ada yang mau foto tadi? Coba foto dulu, takutnya ada yang perlu. Dah.
Oke. Terakhir sebelum nanti diakhiri, sirru jamali tashbih, sirru jamal at-tashbih. Yang pertama tashkhis, yaitu ketika kita mentashbihkan ghair aqil dengan yang berakal, baik yang tidak berakalnya itu bersifat madi atau mahsus gitu ya. Madi itu yang bersifat mahsus, yang bisa diindra. Seperti contoh Alkitab khairu jalisin. Alkitab mislu khairi jalisin, maksudnya gitu ya. Alkitab mislu khairi jalisin. Kemudian baik yang tidak berakalnya itu maknawi. Seperti al-jahlu aduwwun mubin. Ya, bahwa kebodohan itu seperti apa? Musuh yang nyata. Musuh itu kan berakal, ya, karena manusia biasanya. Maka di sini contoh tasbih ghair aqil bil aqil yang dia madi atau maknawi, maka ketika kita mentasbihkan ghair aqil dengan yang berakal, maka ini sirru jamali tasbihnya adalah tashkhis. Ya, kayak kasih nyawa. Ya. Kita seakan-akan kita kasih nyawa seperti orang yang menempati kita. Kemudian kebodohan misalkan, ya, itu kita kasih nyawa seakan-akan dia musuh kita yang melawan, yang perlu dilawan. Yang kedua, ada tajsim istilahnya. Ada tajsim ini adalah dengan cara tasbihul ma'nawi bil mahsus awil madi. Bi al madi, yaitu menyerupakan sesuatu yang maknawi dengan sesuatu yang bisa diindra. Seperti kita bilang al ilmu nurun. Ya, al ilmu nurun. Ilmu itu maknawi, nurun itu dia mahsus atau madi. Jadi tajsim itu seakan-akan kita memberikan jisim supaya kita supaya kelihatan gitu. Yang tadinya ilmu itu adalah hal yang abstrak, ya, kita ingin memperlihatkan dia seperti cahaya yang kelihatan, punya jisim. Yang ketiga, sirru jamali tasbih adalah taudih, ya, untuk menjelaskan, yaitu ketika mentasbihkan sesuatu yang madi dengan madi, ya, mahsus dengan mahsus, atau mentasbihkan sesuatu yang maknawi dengan yang maknawi. Seperti contoh misalkan anta kal asad misalkan. Ya. Yang mana ini tujuannya adalah untuk menjelaskan. Anta, kamu, itu madi mahsus, al asad juga madi itu mahsus. Kemudian kebalikannya ada yang maknawi dengan maknawi, seperti contoh misalkan al ilmu, misalkan apa? Amalun. Al ilmu mislul amal. Misalkan ya. Amal hamzah bukan ain. Jadi ilmu itu adalah apa? Sebuah harapan. Jadi ilmu itu bagai harapan atau ilmu itu bagai kekuatan. Al ilmu quwwatun misalkan. Gitu ya. Ya. Jadi ada kalanya misalkan mubtada khobar itu dia bersifat apa? Tasbih namanya ya. Ya, tasbih. Hanya aja tasbih baligh. Seperti dalam hadis Nabi SAW itu ada beberapa, nanti kita contohkan lah. Ya, nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya. Itu ada yang menyalahpahami. Misalkan satu aja, misalkan ketika dalam hadis Nabi ada bentuk mubtada khobar bahwa perempuan itu adalah apa katanya? Tawanan kalian suami. Istri adalah tawanan. Ini sebetulnya salah mengartikan istri adalah tawanan. Tapi di situ mubtada khobarnya merupakan tasbih baligh. Istri bagai tawanan. Kalau bagai itu istri tawanan bukan? Bukan, hanya seperti. Ya. Yang namanya seperti itu tidak 100% mirip. Ada sisi keserupaannya tapi bukan tawanan. Nah, ini yang salah pahamin. Karena nanti masalahnya adalah berkelanjutan ketika kita mengartikan istri adalah tawanan. Ini repot. Kok rendah sekali istri seperti tawanan yang nggak bisa begini dan lain sebagainya. Itu yang siapa? Sisi di mana orang-orang musuh Islam itu menyerang hadis-hadis Nabi. Karena kita sendiri yang apa? Yang salah mengartikan. Mentang-mentang mubtada khobar udah artinya adalah. Padahal bisa jadi adalah tasbih baligh. Kayak gitu, ya. Misalkan anta asadun. Kemudian tadi itu apa? Al ilmu quwwatun, al ilmu nurun, ya. Alkitab khairu jalisin dan seterusnya. Wallahu alam bissawab. Insyaallah kita di pertemuan selanjutnya selesaikan majaz, isti'arah dan mursal serta majaz akli.
dan hal-hal yang berkaitan dengan majaz, yaitu haqiqah akliyah, haqiqah lugawiyah. Ya, kalau ada sempat kita bahas kinayah, dan nanti insya Allah kita masuk ke ilmu badi insya Allah. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Insyaallah kita akan sebentar lagi akan khatam ya, beberapa pertemuan, karena di sini kita nggak baca semuanya. Dari halaman 130 itu bukan bagian dari kitab, itu hanya keterangan aja ya, yang tidak ada kaitannya dengan materi. Jadi cuma sampai halaman 129 kalau di kitab ini. Jadi bentar lagi, dikit lagi, insyaallah. Syukran ala husni istima'ikum wa timamikum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita